Selamat malam Pramal semua. Gimana kabar kalian hari ini? Jaga kesehatan ya Pramal. Lagi hujan mulu loh belakangan ini. Oh ya, hari ini Mimin mau kasih kalian film yang belum lama rilis nih. Bulan Agustus tahun lalu lah ya. Judulnya The Lake. Filmnya nyeritain tentang munculnya monster dari dalam danau yang ada di Thailand. Monster itu ngamuk nyari telurnya yang hilang. Wow, Thailand lagi suka monster-monsteran ya kayaknya. Waktu itu yang pernah kita bahas kan monster kadal gurun tuh. Sekarang monster apa lagi nih? By the way, yang belum nonton film Monster Kadal Gurun Thailand, linknya ada di pojok kanan atas ya. Nah, untuk pemain utamanya ada Tirapat Sajakul yang meranin jadi James, dan ada Susar Manaing yang meranin jadi Lin. Oke, sekarang sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, kita dikasih lihat ada telur misterius nih. Malam itu, suaminya si ibu ini mau pergi, mau mancing sekalian berburu katak katanya di dekat danau. Nah, si ibu ngasih tahu suaminya, katanya ada banyak orang yang lihat ikan raksasa di dekat danau. Bahkan katanya, ikan raksasanya itu nyerang anjing buat santapannya. Tapi suaminya nggak percaya, dia tetap mau lanjut. Di sisi lain, ada 3 orang yang lagi berburu katak juga nih. Mereka nemuin telur misterius itu. Dan ini si bapak yang tadi udah lagi mancing di pinggiran danau. Tiba-tiba ada yang muncul tuh. Tapi gak lama nyelam lagi ke air. Bingung dong dia, itu tadi apa? Taunya itu monster, udah ada di samping dia. Tuh monster marah karena telurnya diambil sama orang 3 tadi. Akhirnya, semua yang ada di situ tewas dicaplok sama tuh monster. Ini alur maju ke bulan Agustus tahun 2017. Di mana kejadian yang tadi kita lihat itu udah jadi cerita legenda yang ada di daerah Bengkan. Ini ada Inspektur James. Dia baru sampai di TKP. Ada 2 jasad korban di sana. Yang anehnya, di dekat jasad itu ada jaring ikan plus ada lendir-lendir gitu di jaringnya. Wah, jangan-jangan itu orang pada diserang sama monster legenda itu lagi. Di sisi lain, ada Lin. Dia tinggal di desa kecil. Sama ayahnya, sama adiknya yang namanya Mei, sama kakaknya juga yang namanya Keng. Mei disuruh bangunin Keng. Mei juga bilang nih ke Keng kalau ayahnya belum pulang. Ya udah, sambil jalan pulang sambil nyari ayahnya dulu deh nih mereka. Nanya-nanya ke tetangga, tapi nggak ada yang lihat. Pas lagi di ladang, si Mei nemuin kayak jejak kaki gede gitu. Waduh, itu jejak kaki monsternya nih kayaknya. Tapi dia nggak ngerti kan, jadi biasa aja. Malah dimainin itu genangan airnya. Gak jauh dari situ, si Mei nemuin telur. Dikasih lihat ke Keng, terus dibawa pulang. Sementara itu, ini ada ilmuwan dari Cina nih, datang ke Thailand mau penelitian katanya. Chen sama Hui. Karena katanya belakangan ini cuaca di Thailand tuh makin aneh. Bukan cuma itu, bahkan binatang juga. Jadi lebih sering saling nyerang. Jadi sering nyerang manusia juga malah. Ini si Mei diomelin nih sama Lin, disuruh balikin telurnya ke tempat dia nemuin. Tapi Mei gak mau. Terus ngambek, kabur bawa telurnya. Si Mei bawa telurnya ke pinggiran sungai. Tiba-tiba ada yang nongol tuh. Wow, ternyata bener ya, itu monsternya masih ada. Lin sama Keng nyari Mei, tapi mereka malah cuma nemuin sendalnya doang itu. Keng masuk ke air buat nyoba nyari. Tiba-tiba monster itu nyerang semua orang. Lin sama Keng berusaha kabur. By the way, kayaknya monster yang ini agak kecil ya. Tapi tetap aja serem. Wah, itu telurnya masih ada tuh ya. Ini Lin sama Keng berhasil dapat tumpangan nih buat ke rumah sakit. Lukanya Keng parah banget. Perawatnya langsung lapor ke polisi. Dan gak lama polisi datang. Ya udah, Lin nyoba ngejelasin sebisanya. Dia juga nggak tahu kan itu makhluk apa. Ternyata si monster ini masih terus nyerang. Bahkan sekarang udah sampai ke kota. Besok harinya, si James lagi di makam istrinya nih. Dapat panggilan. Katanya ada binatang buas yang ngamuk di pusat kota. Menurut kesaksian warga, ukurannya lebih besar dari manusia. Bentukannya tuh kayak campuran dari macam-macam binatang. Dan yang lebih hebatnya lagi, bisa berdiri sama jalan kan? Ini pas dia lagi makan, masuk laporan nih. Monsternya abis nyerang lagi.
Sekarang polisi lagi rapat. Mereka bagi tugas buat jaga di 2 titik sekitar sungai. Begitu selesai rapat, Vaughn ngasih tahu kalau James dipanggil ke sekolah anaknya. Pam, anaknya dia, ternyata tadi abis berantem sama temennya. James jadi mikir, apa jangan-jangan karena ibunya udah nggak ada, terus dia jadi bandel. Tapi Pam tetap nggak mau cerita, apa alasan dia bisa jadi berubah begitu. Ya udah, ini sama James, kalian aja diajak ikut kerja sama dia. Di rumah sakit, Chen sama Hui kaget loh ngelihat korban-korban dari monster itu. Dan ini juga Kang akhirnya sadar. Langsung diambil sampel darahnya buat diteliti. Ternyata, gara-gara kena gigit sama tuh monster, Kang jadi kayak bisa terhubung gitu sama monsternya. Bahkan dia lihat tuh monster lagi ngejar-ngejar Mei. Dia ngasih tahu Lin kalau dia tahu di mana posisinya tuh monster. Mereka kabur dari rumah sakit mau ngasih tahu ke si komandan. Kang dapat penglihatan lagi nih. Tuh monster ada di dalam situ. Ngamuk tuh monsternya. Dipukul-pukul sama warga. Malah konek ke si Kang. Kang juga jadi kesakitan. Ini udah berhasil keikat, terus dijaring. Lin langsung minta mereka buat berhenti mukulin. Si komandan bingung. Ya udah, sama dia dicek bener apa enggak. Dan bener dong, pas monsternya ditusuk, Kang juga berasa ketusuk. Wah, aneh nih sumpah. Udah tuh, abis itu dibawa monsternya, diamanin. Malam itu, polisi nemuin telurnya di pinggiran sungai lain. Di situ juga ada jejak kaki monster itu lagi, tapi masih baru. Berarti monsternya nggak cuma satu ya. Dan katanya ada 1 orang yang selamat nih. Taunya itu si Mei. Berarti bener ya penglihatannya si Kang, si Mei masih hidup. Langsung deh tuh, warga Bengkan diperintahin buat dievakuasi malam itu juga. Di sisi lain, Lin lagi nyoba ngasih tahu ke orang-orang kalau monster itu terhubung sama Kang. Jadi kalau monster itu mati ya Kang juga. Tapi pada nggak percaya. Ini sambil nunggu, James nanya lagi nih ke anaknya, apa alasan sebenarnya yang bikin dia jadi bandel? Ternyata si Pam itu kurang perhatian dari James. James kan polisi, jadi sibuk banget. Ya udah, baikan nih mereka. James janji bakal lebih perhatian ke dia. Sementara itu, di luar tiba-tiba nongol itu monsternya. Tapi yang ini jauh lebih gede dari yang tadi. Ini kayak yang di legenda itu. James langsung keluar nih, dengar ada suara tembakan. Cuma kesisa si Wit aja nih. Dia nanya dong, ada apa sih? Wit cuma nengok ngasih kode. Tuh pelakunya. Pam dikasih tahu buat tetap diam, jangan bersuara. Mana udah ada di samping dia itu monsternya. Kaget dia, terus teriak. Untung langsung ditutup mulutnya sama si Mei. Tuh monster tuh tahu ada telurnya di dalam mobil itu. James nyoba mancing tuh monsternya. Kesel juga tuh monster ya ditembak-tembak. Ini si Wit ngelemparin tabung oksigen ke deket tuh monster, terus diledakin. Tapi nggak kena. Pas Wit mau ngelempar 1 tabung lagi, tuh monster udah ada di depan dia. Tapi tuh monster balik ke mobil tadi. Diambil tuh telurnya. Dikira udah pergi ya kan? Si Pam keluar. Taunya masih ada. Pam kena cengkram sama monsternya. James nyoba ngalihin lagi. James lihat ada tabung oksigen. Langsung diledakin tuh sama si James. Kena. Kelepas tuh si Pam. Selamat, selamat. Tuh monster sempet ngeliatin James. Tapi terus pergi, nggak nyerang lagi. Di scene lain, si komandan datang nih nyoba nenangin orang-orang yang ada di situ. Dia juga minta semuanya buat cepet-cepet pergi ke kuil buat dievakuasi. Dan ini si James ngubungin si komandan, ngasih tahu kalau ada monster lain yang lagi menuju ke situ. Aduh, ini si Pam ternyata udah nggak bisa bertahan. Dia meninggal di perjalanan. Padahal baru baikan ya dia sama James, udah nyusul ibunya aja. Oke, udah jalan nih bis-bis yang ngebawa warganya. Tapi nggak bisa lanjut jalan. Banyak mobil di jalan yang ditinggal gitu aja sama pemiliknya. Si komandan merintahin Vaughn buat tetap lanjut, meskipun harus jalan kaki. By the way, ternyata si Vaughn ini anaknya si komandan ya, baru dikasih tahu kita.
Ya ilah, ini masih pada ribet banget deh mau ngebunuh monsternya. Kaget kan lu pada denger suara raungan si biang monsternya? Udah deket banget loh itu. Kacau langsung pada panik. Tapi anehnya, tuh monster nggak nyerang sama sekali. Chen sama Hui sadar kalau tuh monster cuma nyari anaknya aja itu yang ketangkep. Mereka langsung kasih tahu ke si komandan. Komandan juga langsung merintahin bawahannya buat ngosongin sekitar mobil yang ada anak monsternya itu. Nah si Kang bukannya ikut naik bis, dia malah ngorbanin dirinya buat mancing si biang monsternya. Dipancing pakai mobil yang ada anaknya itu, biar biangnya ngikutin mobilnya. Ini udah besok harinya, udah preskon nih. Wartawan pada penasaran sama monster itu. Karena kan dari kemarin orang dari luar daerah itu cuma bisa lihat dari video yang kesebar. Dan kalian tahu, malah dibilangnya itu cuma lagi syuting film. Jadi emang sengaja ditutupin ya. Katanya sih biar gak ada kepanikan. Dan ini si James kecewa sama keputusan itu. Dia ngundurin diri dari kepolisian. Sementara itu, Lin akhirnya ketemu sama Mei. Tapi malah Kang ya yang gak ada sekarang. Oke, alur maju ke 5 tahun kemudian. Si James nemuin biksu nih di kuil. Dia cerita kalau ternyata selama ini dia masih terus ngawasin Mei. Dia ngerasa monster itu bakal balik lagi. Dan bener, suatu malam dia ngeliat Mei mau ngasih kambing nih buat makanan itu monster. Yang bikin dia kaget, si Mei kok bisa akrab ya sama monsternya. Jangan-jangan itu monster yang netes dari telur yang Mei bawa-bawa itu. Udah gede gitu sekarang. Makin penasaran si James. Disamperin tuh si Mei. Dia mau minta penjelasan langsung. Tiba-tiba nongol tuh anak monsternya nyerang dia. Disuruh pergi tuh sama Mei. Nurut lagi. Pas tuh monster jalan ke arah mobil, mobilnya diledakin sama James. Masih dendam dia sama tuh monster-monster. Pas dia mau nembak, yang monster lebih gedenya itu datang lagi. Untung akhirnya dia sadar. Dia nggak jadi bunuh monsternya. Di akhir scene, dia masih penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau mau tahu jawabannya, Mei nyuruh dia ke gua yang ada di sana. Di situ dia nemuin baju rawatnya si Kang. Waduh, jangan-jangan yang tadi hampir dia tembak itu si Kang. Kang berubah jadi monster gitu. Ini juga si Mei muntah-muntah. Dan kalian tahu apa? Yang keluar gituan dong. Aduh, kenapa ya si Mei? Mau berubah juga kah? James terus ngejelajahin guanya. Banyak gambar-gambar tentang monster itu. Tiba-tiba lilinnya mati. Taunya di belakang dia datang tuh monsternya. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Lake. Ih, serem banget dong kalau yang kegigit bisa jadi monster juga. Tapi sumpah, masih penasaran loh sama asal mulanya tuh monster ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.